Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Kita jumpa kembali di session video saya kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya teman-teman yang belum mempunyai buku Salawatin Aja. Ini ada buku yang jilid 1 dan ini buku yang jilid kedua. Teman-teman bisa langsung order bukunya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman sudah punya jilid 1, jangan lupa untuk segera memiliki buku yang jilid kedua. Dan buku ini bisa dikirimkan ke berbagai negara ya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lainnya. Silahkan order buku ini ya. Kemudian kalau teman-teman juga ingin mengorder tasbih digital, kebetulan saya punya tasbih digital yang jenis baru ya, yang bisa dicas listrik. Nah, seperti ini bentuknya, saya perlihatkan ini ya. Jadi nanti tinggal kepalanya dicolokin saja, ini kabel ini ke kepala colokannya, dan ini sebentar saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini terhubung kabel. Nah, ini alhamdulillah bisa tahan lama ya. Saya sudah punya ini, yang biasanya kalau saya pakai yang biasa, yang pakai baterai biasa itu paling tahan sebulan 2 bulan udah ganti. Nah, kalau yang ini saya sudah lebih dari 5 bulan saya pakai, alhamdulillah masih utuh dan tidak ganti-ganti. Memang harganya sedikit jauh lebih mahal dibanding dengan tasbih biasa, cuma kepuasannya kita alhamdulillah lebih puas, dan ya harganya masih terjangkau ya. Jadi silakan teman-teman yang mau order, harganya sangat terjangkau juga ya. Silahkan order, mumpung persediaan masih ada. Ada yang warna pink, juga ada warna hitam. Oke. Ini adalah kemasan 2 liter untuk air selawat. Ini belum ada isinya ya, tapi kemasannya saya bikin begini. Jadi ini adalah air selawat ya teman-teman. Silahkan teman-teman order air selawat, mau berapa liter pun ada ya, mau 10 liter, mau 20 liter silahkan. Air selawat ini adalah air yang sudah saya bacakan dengan bacaan selawat Jibril, selawat Naria, dan selawat yang lain-lain yang sudah saya bacakan selawat, dan saya tambahkan dengan bacaan-bacaan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian saya tiupkan pada air, dan alhamdulillah sepanjang setahun ini saya setelah mengirimkan banyak air salawat ke berbagai macam yang sudah mengordernya, mereka merasakan sendiri ada kesembuhan, ada perubahan yang sangat signifikan dari setelah minum air salawat ini. Jadi kemarin itu ada laporan pada saya sudah sembuh dari sakit pembengkakan empedu, ada juga sudah sembuh dari sakit sakit kelenjar getah bening, ada yang sembuh dari sakit gigi hanya dikumur-kumur aja, ada yang sembuh dari sakit gatal-gatal yang sudah menahun, sembuh dari sakit sihir, kena santet orang, banyak sekali yang sudah merasakan kesembuhan, dan ada yang sudah sakit stroke selama bertahun-tahun nggak bisa jalan. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dari keberkahan minum air selawat ini. Jadi teman-teman yang sudah berobat kemana-mana, sudah lelah, tak kunjung menemukan kesembuhan, boleh mencoba minum air selawat ini. Semoga dengan keberkahan selawat yang dizikirkan dan dibacakan pada air ini, Allah memberikan kesembuhan ya. Bagi yang mau pesan silahkan order di nomor 0812 771 62924. Oke, silahkan diorder barangnya, dan kita saksikan testimoni salawat yang berikut ini. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Endang katanya mau cerita tentang kisah keajaiban salawat, silahkan. Oh iya Ustaz. Dari mana dulu nih ya? Oh gini Ustaz. Dulu kan saya testimoni sama Ustaz tuh kalau nggak salah akhir 2022 ya Ustaz ya? Iya, oke.
akhir 2022 itu saya testimoni sama Ustadz. Terus di akhir video itu saya sempat menyampaikan punya cita-cita pengen umroh itu, Ustadz. Dan saya lihat sudah kesampaian ya. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, jadi habis saya testimoni itu, Ustadz, ini apa namanya itu, ada teman saya pulang umroh ceritanya. Saya dikasih oleh-oleh Ustadz, ya termasuk di situ air zam-zam begitu kan Ustadz. Nah, katanya air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya ya Ustadz ya, bisa jadi obat, bisa jadi apalah, tergantung doanya lah gitu ya Ustadz ya. Nah, saya itu berdoa Ustadz sebelum minum itu, ya Allah saya tuh pengen minum air zam-zam ini di tempatnya langsung, otomatis kan saya harus ke sana kan gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, terus habis itu airnya sisanya Ustadz, saya bawa pulang ke kampung, nggak saya habiskan, padahal saya kasihnya sedikit sih. Terus saya pulang ke kampung itu, saya bilang ke orang tua saya, ke bapak saya waktu itu, Pak, saya tuh punya hajat besar, saya bilang gitu, saya pengen umroh, tolong dong didoain ini air zam-zamnya, ini oleh-oleh teman saya bilang gitu. Oh, kalau cita-citanya itu ada yang lebih mustajab daripada bapak, panggil ibumu gitu. Akhirnya ibu saya tuh dipanggil Ustaz. Jadi kita berdoa bertiga ceritanya ini. Nah, habis itu sudah berdoa bertiga itu orang tua saya kan nyium saya, insya Allah nggak lama kok cita-citamu tuh pasti terkabul gitu kan orang tua saya tuh Ustaz. Nah, habis itu saya bawa air itu Ustaz ke Bali lagi, saya ke Bali kan saya kerja di Bali Ustaz. Nah, nyampe Bali itu saya buka IG. Nah, di IG itu saya lihat postingannya ini Ustaz tentang apa tuh namanya, masa berlaku paspor tuh jadi 10 tahun gitu, katanya sebelumnya 5 tahun kan ya Ustaz ya? Iya, benar. Nah, saya screenshot itu Ustaz, foto postingan itu yang di IG itu, saya kirimlah ke teman saya yang ngasih saya air zam-zam itu. Terus ini beneran nggak infonya Mbak, saya bilang gitu, masa berlaku paspor gitu jadi 10 tahun. Oh iya, per tanggal sekian gitu kan. Terus kenapa mau bikin paspor katanya. Iya Mbak, saya bilang gitu. Lo mau kemana gitu. Terus pengen umroh, saya gitu aja Ustaz, padahal saya belum ada uang. Terus Masya Allah, kalau pengen umroh ayo dah aku yang nganter gitu, besok langsung bikin gitu. Bentar dulu Mbak, saya belum ada uangnya, saya bilang gitu. Cuma 350 katanya. Ya tapi belum siap saya dadanya, saya bilang gitu. Oh, nggak apa-apa lah kalau niatnya umroh, tak talangin gitu kan Ustaz. Ditalangin lah sama teman saya itu, saya berangkat itu, langsung bikin. Terus ternyata dari pas bikin itu cuma 8 hari Ustaz, 1 minggu kan lah ya. Itu sudah jadi. Paspornya itu. Cuma sebelum jadi dari pas bikinnya itu kan bayar di awal tuh Ustaz. Iya. Saya sudah bisa bayar ke teman saya itu yang 350. Iya. Terus katanya teman saya, Masya Allah ini mungkin udah tanda-tanda ya, kok cepet banget bayarnya gitu. Kok sudah ada, padahal kemarin bilangnya nggak ada gitu. Itu kalau nggak salah hari kedua apa hari ketiga gitu Ustaz. Akhirnya habis itu ada seminar ini saat ada seminar dari travel itu, umroh dan haji itu. Nah, ikutlah saya itu di situ saat pas di situ saya dengan PD-nya ya Ustaz ya kan ditanya siapa yang pengen berangkat ke Baitullah, ya saya ngacung aja Ustaz. Nah, habis itu disuruh ngisi formulir. Pas mau isi formulir itu ternyata ada uang pendaftarannya kan 1.500.000. Nah, saya mundur di situ karena belum siap uang. Nah, terus lagi-lagi saya ditalangin Ustaz sama teman saya. Kemarin aja kamu bikin paspor aja tuh Allah mudahkan gitu.
ini lebih besar Mbak, 1,5 juta, saya bilang gitu. Gak apa-apa, bismillah, nah, biar Allah yang iniin katanya, yang lunasin gitu. Ya udah saya ditalangin lagi tuh Ustaz. Akhirnya kan saya itu sistemnya sistem nabung ya di travel itu Ustaz. Oke. Itu ada uang 1 juta, 1,5 tuh saya tabung. Kok cepet ya saya punya tabungan gitu. Waktu itu kisaran 7 juta uang saya masuk Ustaz di ini, di apa namanya, di tabungannya itu. Oke. Nah terus kan itu menjelang Ramadan 2023 itu loh Ustaz. Ya. Kita sudah sepakat nih sama temen mau pulang kampungnya pas mepet-mepet hari raya Idul Fitri gitu. Jadi biar kita bisa ya mulai di sini di masjid itu Ustaz, barengan gitu. Oke. Keduanya itu pas menjelang Ramadannya itu, teman saya itu ternyata banyak ngechat saya, telepon saya, tapi mungkin karena saya sibuk ya Ustaz ya, handle tamu itu ketumpuk, nggak kebaca Ustaz. Jadi pas suatu ketika tuh telepon saya, saya angkat. Yeah. Ini katanya, coba dong baca chat saya tuh pengen ketemu Mbak Endang sebelum berangkat gitu. Nah saya kaget ya Ustaz ya, kita kan sepakat mau qiyamul lail bareng gitu. Yeah. Terus loh, sampean awal pulangnya Mbak, bukannya kita sepakat pulang kampungnya tuh akhir Ramadan, saya bilang gitu. Oh enggak, aku mau full Ramadan itu di Tanah Suci gitu. Jadi habis hari raya Idul Fitri itu baru balik ke Indo gitu. Kaget kan saya Ustaz. Okay. Kok sampean nggak ngajak saya bilang gitu. Loh, mau tak katanya. Ya mau banget, saya bilang gitu. Terus ternyata itu Ustadz, teman saya itu nggak ikut travel ceritanya. Jadi backpacker gitu Ustadz. Kenapa? Oh, backpacker, oke. Backpacker ya. Terus Ustadz? Ternyata habis itu saya ditelepon lagi sama teman saya itu. Katanya bisa gitu, cuma bayar visanya itu 2 kali lipat gitu. Biasanya 3,5 juta apa 3 juta, jadi 7 juta gitu Ustaz. Nggak apa-apa Mbak, asalkan bisa, saya bilang gitu. Nggak tahu Ustaz, kok saya kepedean, padahal saya nggak pegang uang waktu itu. Terus habis itu teman saya tuh telepon saya nangis lagi. Masya Allah Mbak Endang bisa ternyata gitu. Kok bisa? Masalahnya saya kan belum ngurus visanya itu dadakan gitu loh Ustaz. Terus habis itu udah nangis teman saya itu terharu gitu Ustaz. Terus saya telepon adik saya di kampung. Dek, tolong talangin uang 40 juta, saya bilang gitu. Saya tuh kan dimintain 32 juta ya Ustaz ya. Itu sudah sama visa. Ya. Terus anggaplah bekal saya 8 jutanya gitu. Okay. Terus adik saya kaget kan, buat apa kok banyak banget, sedangkan saya itu pencairan, kan adik saya guru pegang tabungan muridnya terus Ustaz. Oke. Saya bilang mau berangkat umroh, saya bilang gitu. Dok, bukannya tabungannya belum cukup gitu kan. Enggak, ini backpacker, aku enggak, yang di tabungan tuh enggak, ini biarin aja dulu, saya bilang gitu. Terus akhirnya itu Allah mudahkan Ustaz. Oke. Pokoknya ya pinjam ke saudara lah kayak gitu ceritanya. Kebayar itu Ustaz. Nah, kebayarnya sebelum berangkat. Itu kebayar ke ceritanya. Cuma masalahnya tuh mau ngambil uangnya ke saudara saya di sini, kan saudara ada di sini sepupu itu Ustaz. Ya. Yeah. Mau nyepi, kalau nyepi di Bali itu kan akses ditutup ya Ustaz ya. Ya. Yeah. Nah itu kendalanya cuma di situ, tapi alhamdulillah ditalangin lagi pakai uang lain. Besoknya baru bisa ngambil gitu Ustaz. Itu nggak tahu gimana ceritanya Ustaz. Saya kan punya motor Beat yang dulu itu, yang saya cerita di testimoni yang dulu itu saya jual karena anak saya kan sudah beli motor baru NMAX Ustaz. Nggak kepake itu Beatnya. Jadi ini Ustaz, motor tuh saya tawarkan hari itu langsung ada yang nawar melalui teman saya, dan itu tanpa lihat motor Ustaz, cuma di foto, STNK-nya di foto. STNK-nya tuh bulan depan ini sudah mau mati ceritanya, waktunya nyamsat Ustaz. Oke.
itu harganya apa ya? Saya malah dapat untung dari pembelian saya yang dulu. Biasanya kan jual motor tuh harganya makin turun ya, Sat ya. Iya. Itu malah untung, saya dapat uang lebih gitu Sat dari harga belinya gitu. Terus saya nggak ketemu orangnya, tiba-tiba kan uangnya langsung transfer itu Sat. Oke. Terus saya jual perhiasan lagi, masih ada sisa sih kurang saya Ustadz. Cuma ya itu dah, Masya Allahnya tuh kayak Allah mudahkan langsung saya tuh pembayaran hari ini, terus lusanya tuh saya berangkat Ustadz. Itu kalau nggak salah hari ketiga Ramadan 2023 itu Ustadz. Jadi saya di Mekah itu 1 bulan lebih. Setelah hari raya Idul Fitri berapa hari gitu, 7 hari kalau nggak salah. Itu saya baru balik. Oh. Itu ceritanya gini Ustaz. Saya itu kan yang masalah sholawat Naria yang sempat selisih sama teman katanya nggak boleh gitu dulu ya Ustaz ya. Iya. Saya itu kan riyadhah pakai sholawat Naria ceritanya. Iya. Memang saya tuh bener-bener pengen banget umroh ya Ustaz ya. Memang sampai gimana ya, setiap saat tuh saya bayangin gitu loh Ustaz. Jadi pada waktu itu saya bilang ke anak saya, ibu tuh mau fokus sholawat, pengen bener-bener waktunya habis untuk sholawat. Jadi ibu tuh nggak mau masak, nggak mau apa segala macam aktivitas itu Ustaz. Jadi jangan minta yang apa-apa dulu ya, jangan minta dimasakin, jangan minta keluar, saya bilang gitu kan sama anak saya. Iya. Terus itu saya niatkan baca sholawat Naria itu 4.444 ya Ustaz ya. Yeah. Itu saya baru kebaca 3.600 kayaknya itu Ustaz. Terus? Belum lunas itu Ustaz, yang waktu itu ya. Belum selesai 4.444 itu saya sudah Allah kasih rezeki. Tapi saya itu bacanya 2 hari itu Ustaz, nggak selesai sehari. 2 hari dicicil ya, 2 hari ya? Iya 2 hari, karena mungkin bacanya saya lambat ya Ustaz ya. Jadi waktu itu salon tutup, nggak buka sama sekali? Enggak. Oke. Yang seharinya enggak sih Ustaz. Seharinya enggak, yang sehari keduanya tuh buka. Gitu. Oke. Jadi saya lebih banyak bacanya tuh dari malam ke habis duha aja Ustaz, dari subuh ke duha, habis duha itu kan saya buka salonnya masih jam 10. Iya, Masya Allah. Iya, jadi ya Allah bener-bener luar biasa saya bilang gitu. Soalnya saya lihat kan 4.444, baru 3.600 sudah Allah kasih loh Ustaz. Dan itu kasih rezekinya lewat apa? Lewat pelanggan, lewat apa? Ya itu Ustaz, saya jual motor, terus saya dikasih pinjaman sama saudara gitu Ustaz. Oh gitu, ya. Dan ini kan saya rencananya berangkatnya lewat travel ya Ustaz ya. Tapi tiba-tiba tuh apa ya? Melalui teman saya yang dadakan itu, saya nggak ada prepare Ustaz. 3 hari berangkat dari info itu, dari teman saya info kalau mau Ramadan di Mekah itu. Itu hari ketiga langsung berangkat Ustaz. Jadi saya tuh nggak ada prepare, nggak ada apa. Jadi pas malam mau berangkat itu saya di sini minta tolong ke salah satu Ustaz di Bali ya Ustaz ya, yang saya sering ikut kajiannya itu. Saya manasik malam itu doang Ustaz. Jadi kayak manasik pribadi gitu loh Ustaz. Oke. Privat. Itu kalau Ramadan di sana itu apa ya, makannya di hotel atau di mana? Di masjid kan banyak juga makanan kan, orang berbagi makanan. Iya benar. Kan gini Ustaz ya, kan saya backpacker nih ceritanya. Jadi hotel itu kan ngurus sendiri Ustaz ya. Iya. Kalau travel kan enak, kita dapat apa-apa tuh dapat dari travelnya kan, fasilitas gitu. Iya. Di sana itu pindah saat memang sengaja sih, maksudnya sengaja pindah ke hotel ini, habis ini ke ini gitu biar tahu gitu loh Ustaz. Jadi makan pun ya ada yang dapat dari hotel, ada yang enggak, tergantung harga kita negonya itu Ustaz. Oh gitu, ya. Iya. Oke. Dan di situ ya Ustaz ya. Jadi ya namanya perjalanan gitu ya banyak banget lah ininya, hikmahnya. Pas di Mekah itu
kan saya berangkat dari Bali itu berempat Ustadz, ada laki-lakinya 1, perempuannya 3 gitu. Terus? Jadi kita sepakat di awal itu 10 hari pertama kan kita langsung ke Mekah ya Ustadz ya. Iya. Jadi nanti pas tanggal 10 sampai 20 itu kita sepakat mau ke Madinah, dan tanggal 20 sampai hari raya itu kita sepakat di Mekah lagi gitu. Tapi qadarullahnya itu di sana itu pas baru hari ketiga ini Ustadz, kita sudah pencar. Kok bisa? Udah masing-masing gitu. Apa ya, teman saya yang satu ini Pak Ustadz sama yang satunya tuh ada ada beda pendapat lah di sana gitu Ustadz, konflik gitu Ustadz. Oke. Jadi gitu. Nah terus otomatis kan saya cuma berdua nih Ustadz sama teman saya. Otomatis biasanya hotelnya tuh sekamar bayaran bertiga, jadi berdua kan tambah mahal tuh ya Ustadz ya. Iya. Nah akhirnya itu qadarullahnya lagi teman saya tuh jatuh sakit, nggak bisa ibadah sama sekali Ustadz. Nah karena udah sakit, nggak tahu kapan sembuhnya, yang namanya sakit. Terus beliau juga halangan waktu itu, padahal sudah minum obat penunda haid itu sama kayak saya Ustadz. Oke, terus ini katanya dipikir-pikir kalau kayak gini aku kan nggak bisa ibadah, katanya teman saya. Aku mau ke Jeddah aja. Ada temen di sana kerja di Ustadz, di rumah sakit tuh Ustadz. Kan tinggal di apartemen. Iya. Biar aku bayar hotel gitu. Loh, terus gimana saya Mbak? Saya bilang gitu, kan otomatis saya harus nyari hotel sendiri di Mekah Ustadz. Oke. Itu hari ke-7 ceritanya. Terus ya udah kalau Mbaknya mau ikut aku ya ayo ke Jeddah. Loh, saya ngebatin nih Ustadz ya. Saya niat dari tanah air tuh pengen ibadah loh ke sini, kalau ke Jeddah ngapain? Kan istilahnya kayak gitu Ustadz ya. Iya. Akhirnya udah saya merenung di situ sampai bener-bener ya galau banget lah Ustadz.